Perkenalkan, nama saya Rizky Utami Amadea. Di sini saya akan memaparkan 25 teori komunikasi. Yuk kita simak. Nah, yang pertama itu adalah teori komunikasi Laswell. Teori ini sudah dijadikan sebagai model komunikasi dasar. Nah, modelnya yaitu siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek yang apa. Nah, yang kedua itu adalah teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya teori ini mencakup semua tindakan, baik itu respon terhadap sebuah stimulus, yang artinya ada kaitan antara stimulus terhadap respon pada perilaku manusia. Yang ketiga itu ada teori humanisme. Teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Yang keempat ada teori informatif. Teori ini lebih menitik beratkan pada komunikasi, transmisi pesan, dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kelima ada teori penggunaan dan kepuasan. Dalam teori ini pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga dapat dikatakan pengguna media sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Yang keenam ada teori agenda setting. Dalam teori ini, apabila media memberikan suatu tekanan pada peristiwa, maka dalam masyarakat peristiwa itu dianggap sangat penting. Nah, dalam hal ini media memiliki peran yang kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Yang ketujuh ada teori konstruktivisme. Dalam teori ini manusia seringkali memiliki pandangan sendiri pada kenyataan, sehingga mereka seringkali mencari dan mempelajari bagaimana menemukan bahasa pertama dan kedua. Yang kedelapan yaitu teori nativisme. Dalam teori ini beranggapan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Yang kesembilan ada teori psikonetik. Teori psikonetik ini merupakan suatu proses kontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan ataupun antara sistem itu sendiri. Yang 10 ada teori kognitivisme. Menurut teori ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Yang ke-11 ada teori ketergantungan. Teori ini sering disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana masyarakat modern sering menganggap bahwa media massa merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Yang ke-12 ada teori inokulasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Yang ke-13 ada teori kultivasi. Pandangan dari teori ini yaitu media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dan masyarakat daripada personal seseorang. Yang ke-14 ada teori spiral of silence. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu. Yang ke-15 ada teori norma budaya. Teori ini memiliki pengaruh yang kuat pada media massa mengenai suatu hal. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada di dalam masyarakat. Yang ke-16 ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Gundara pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Yang ke-17 ada
Teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini berpendapat bahwa kepercayaan individu pada media massa akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Yang ke-18 ada teori birokrasi. Teori ini mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Yang ke-19 ada teori analisis transaksional. Teori ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi komunikasi yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan yang terjalin antara individu. Yang ke-20 ada teori penghapus nilai. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pada massa yang dinilai dari kepentingan penggunaannya. Yang ke-21 ada teori struktural fungsional. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang beranggapan masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Yang ke-22 ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan suatu inovasi yang disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Yang ke-23 ada teori sikap atau standpoint. Ada dua teoretikus yang mengatakan bahwa cara terbaik dalam mengetahui keadaan dunia yaitu dengan cara sikap atau lewat sudut pandang seorang wanita. Dan fokus bahasa dari standpoint ini adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Yang ke-24 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini menjelaskan mengenai efek dari media massa dan memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-25 ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota.